Sinyal krisis di tubuh Blaugrana. Flick nilai VAR rugikan Barca. Neraka Istanbul menanti si Nyonya tua. Misi balas dendam Los Blancos. Derby Liga Petani di kancah Eropa. Persib incar anak Ronald Koeman. Yuk langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Mengapa Barcelona tumbang beruntun? Barcelona sedang berada dalam titik nadir pertama mereka di musim 2025-2026. Setelah tampil dominan di awal musim, tim asuhan Hansi Flick justru menelan dua kekalahan menyakitkan secara beruntun dalam kurun waktu 1 pekan. Dua kekalahan beruntun ini memicu perdebatan panas. Apakah Flick terlalu memaksakan taktik garis pertahanan tinggi atau highland defensi miliknya? Sinyal krisis di tubuh Blaugrana. Kekalahan beruntun yang dialami Barca menjadi berkah bagi Real Madrid. Tim asuhan Alvaro Arbeloa itu kini memimpin klasemen sementara La Liga. Tekanan kini sepenuhnya berada di pundak Hansi Flick. Media-media Spanyol mulai mempertanyakan keras kepalanya pelatih asal Jerman tersebut dalam menerapkan taktiknya saat beberapa pilar kunci seperti Pedri dan Gavi masih harus absen karena cedera. Flick kini dituntut untuk segera melakukan perubahan radikal. Flick nilai VAR rugikan Barca. Hansi Flick kembali terlihat menunjukkan ketidakpuasan yang jelas terhadap kinerja wasit menyusul keputusan VAR yang melibatkan Jules Koundé dalam laga kontra Girona. Keputusan tersebut dinilai krusial karena berpotensi mempengaruhi jalannya pertandingan. Situasi ini kembali menyoroti peran VAR yang alih-alih meredam kontroversi, justru kembali menjadi pusat perdebatan. Persib incar anak Ronald Koeman. Media Belanda Football Premier mengabarkan Persib Bandung tertarik dengan kiper SC Telstar Ronald Koeman Jr. untuk bursa transfer musim depan. Kontrak putra dari pelatih timnas Belanda Ronald Koeman itu bersama SC Telstar akan rampung pada akhir musim ini. Arbeloa minta Madrid fokus. Alvaro Arbeloa menyadari sepenuhnya bahwa laga lawan Benfica tidak akan mudah. Terlebih fans tim lawan memiliki kemampuan untuk menciptakan atmosfer yang bisa memberikan tekanan kepada tim tamu. Untuk itu, Arbeloa meminta para pemainnya untuk fokus dan mencoba menunjukkan penampilan terbaik mereka agar bisa membawa pulang kemenangan. Francisco Totti dan babak baru di AS Roma. Angin segar berembus ke arah Stadion Olimpico. Legenda hidup sekaligus simbol abadi AS Roma, Francisco Totti, secara terbuka membenarkan rumor mengenai potensi kembalinya ia ke klub yang telah membesarkan namanya. Kabar ini menjadi oase bagi para pendukung Giallorossi yang merindukan sosok R. Pupone di jajaran manajemen klub. Neraka Istanbul menanti si Nyonya tua. Galatasaray akan menyambut Juventus di Rams Park dalam laga leg pertama playoff knockout Liga Champions 2025-2026. Duel ini menjadi ujian berat bagi skuad Luciano Spalletti yang tengah dihantam badai cedera saat harus menghadapi atmosfer neraka pendukung tuan rumah. Secara historis, Juventus belum pernah meraih kemenangan dalam lawatan mereka ke markas Galatasaray di kompetisi tertinggi Eropa. Keunggulan kandang ini menjadi modal utama pelatih Okan Buruk untuk mencuri keunggulan di leg pertama. Derby Liga Petani di kancah Eropa. Duel panas sesama wakil Prancis akan tersaji di babak playoff Liga Champions.
AS Monaco akan menjamu sang juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga leg pertama yang diprediksi akan berlangsung sengit di Stade Louis II. Luis Enrique diprediksi akan tetap menginstruksikan anak asuhnya untuk mendominasi penguasaan bola. Monaco sebaliknya kemungkinan besar akan bermain lebih pragmatis. Ruang ganti PSG tetap solid. Gelandang PSG João Neves menegaskan bahwa suasana internal timnya tetap kondusif menjelang laga krusial playoff Liga Champions melawan AS Monaco. Pernyataan Neves itu muncul sebagai upaya meredam spekulasi keretakan tim menyusul kritik tajam yang dilontarkan rekan setimnya Ousmane Dembélé. Usai kekalahan atas Rennes pekan lalu, Dembélé secara terbuka mengkritik performa tim yang dinilainya terlalu mengandalkan ambisi individu ketimbang bermain sebagai satu kesatuan. Jose Mourinho waspadai amuk balas dendam Los Blancos. Aroma balas dendam menyelimuti jelang laga playoff Liga Champions yang mempertemukan Benfica dengan raksasa Spanyol Real Madrid. Mourinho melontarkan peringatan keras kepada skuadnya untuk tidak jemawa, meski sempat mempermalukan mantan klubnya tersebut pada pertemuan sebelumnya. Mo menilai kekalahan dramatis yang dialami Los Blancos justru menjadi bahan bakar yang berbahaya. Baginya, Real Madrid tetaplah penguasa kompetisi ini yang memiliki mentalitas bangkit dari keterpurukan. Kovac ingin Dortmund lanjutkan tren kemenangan. Borussia Dortmund akan menghadapi laga krusial di leg pertama babak playoff Liga Champions dengan menjamu Atlanta. Menjelang laga tersebut, Dortmund memiliki modal yang meyakinkan di mana mereka baru saja mencatatkan 6 kemenangan beruntun di Bundesliga. Niko Kovac mengaku sangat berharap di Borussen bisa melanjutkan tren kemenangan mereka saat menghadapi Ladea. Tottenham diperingatkan tentang bahaya degradasi. Spurs saat ini menghadapi kenyataan yang hampir tak terbayangkan tentang kemungkinan degradasi dan telah menunjuk Tudor dalam upaya putus asa untuk menghindari degradasi. Sekarang The Telegraph melaporkan bahwa Spurs akan menghadapi kerugian finansial sebesar puluhan juta pound sterling. Terlepas dari apakah mereka terdegradasi, karena mereka hampir pasti akan gagal lolos ke kompetisi Eropa. Chelsea siapkan kontrak baru untuk Marc Cucurella. Chelsea bersiap memulai pembicaraan kontrak baru dengan Marc Cucurella sebagai bagian dari rencana mempertahankan pemain inti mereka. Bek kiri asal Spanyol itu masih terikat kontrak hingga 2028. Namun manajemen klub ingin memperpanjang masa baktinya lebih lama lagi. Sejak 2 musim terakhir, Cucurella berkembang menjadi salah satu pilar penting di lini pertahanan Chelsea. Musim ini Milan mengusung misi balas dendam. Pelatih AC Milan Max Allegri menegaskan skuad asuhannya saat ini sedang mengusung misi balas dendam setelah menjalani musim mengecewakan di tahun lalu. Misi tersebut bukan sekedar klise, melainkan dorongan nyata bagi para pemain untuk membuktikan kualitas mereka kembali. Max Allegri merasa memiliki urusan yang belum selesai di level tertinggi sepak bola Italia. Gattuso tetap andalkan Bastoni di timnas Italia. Gennaro Gattuso dikabarkan telah mengambil keputusan terkait Alessandro Bastoni setelah kontroversi laga Inter Milan melawan Juventus. Ia tetap mengandalkan bek tersebut di timnas Italia. Italia memiliki laga penting pada 26 Maret. Mereka akan menjamu Irlandia Utara di semifinal playoff Piala Dunia. Jika fit, Bastoni dipastikan menjadi bagian skuad Italia dalam laga tersebut.
Christian Cifu tak mau membicarakan peluang Scudetto. Pelatih Inter Milan Christian Cifu mengakui AC Milan masih berpeluang dalam perburuan Scudetto meski timnya saat ini memimpin klasemen Serie A. Cifu menyadari bahwa persaingan menuju tangga juara Liga Italia masih sangat panjang. Pelatih asal Rumania tersebut berharap kemenangan krusial atas Juventus memberikan ketenangan bagi skuad asuhannya. Ia ingin para pemain tetap fokus dan bekerja lebih keras untuk menghadapi sisa kompetisi yang berat. Conte sebut laga Napoli versus AS Roma bergaya seperti Liga Inggris. Penilaian tegas diutarakan oleh juru latih Napoli Antonio Conte terkait dengan masa depan timnya itu usai memainkan partai menegangkan melawan AS Roma. Conte menyebut laga ini memiliki nuansa bergaya Liga Inggris, merujuk pada intensitas duel keras dan ritme cepat yang jarang menurun sejak awal hingga akhir. Lebih jauh, Conte menekankan bahwa hasil dan performa dalam laga seperti ini memiliki arti besar bagi arah masa depan Napoli. Maurizio Sarri pindah ke Fiorentina musim panas nanti. Jurnalis Italia Paolo Paganini menjelaskan alasan mengapa pelatih Lazio Maurizio Sarri akan melatih Fiorentina musim depan. Pelatih asal Italia tersebut baru saja kembali ke Formelo musim panas lalu, akan tetapi telah menghadapi sejumlah gejolak yang terjadi dalam klub. Pelatih 67 tahun tersebut berpihak terhadap sekelompok penggemar The Equil yang terorganisir melakukan protes melawan Lotito, menyebutnya sebagai sebuah aksi cinta. Kembalinya Alexander Arnold membebaskan Valverde. Kembalinya Trent Alexander-Arnold menjadi kabar penting bagi Real Madrid. Kehadirannya bukan hanya memperkuat sektor kanan pertahanan, tetapi juga mengubah peran Federico Valverde secara signifikan. Kehadiran Alexander-Arnold membuka jalan bagi Valverde untuk kembali ke posisi gelandang. Peran itu memberi ruang baginya untuk mengatur tempo dan lebih sering berada dekat kotak penalti lawan. Hansi Flick nilai Girona memang pantas untuk menang. Hansi Flick tidak ingin berbicara tentang wasit setelah menyaksikan tim Barcelonanya dikalahkan oleh Girona dan malah mengkritik timnya atas penampilan mereka. Saya tidak ingin membicarakan hal itu, semua orang melihat situasi sebelum gol kedua, tetapi Girona pantas mendapatkannya. Kami bertahan dengan sangat buruk, terutama dalam transisi. Kami terlalu terbuka, lini tengah kami tidak berada di posisi yang tepat, katanya. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!